Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa saja yang ada pada website akhir yang sudah saya buat. Dan setelah video ini saya akan menampilkan video untuk hasil wawancara user. Nah, ini merupakan tampilan home atau pelanggan yang sudah saya buat. Di sini terdapat nama toko, Kapindiang, logo, ini alamatnya, dan ini login. Nah, di sini merupakan tampilan gambar produk yang ada pada toko Kapindiang. Selanjutnya ini ada popular item. Ini didapatkan dari data dashboard yang dilempar ke home, di mana di fitur persediaan pada admin. Ini admin bisa menambahkan barang-barang apa saja yang mereka jual. Dan ini dikelompokkan menjadi daster, setelan, kaos Mina. Ini merupakan about us. Ini ada maps, lokasi dari toko Kapindiang. Ini ada jam buka dari toko. Ini ada gambar toko. Nah, di sini bisa diklik untuk about us ini akan melempar ke nomor WA. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Yang bagian order now juga bisa. Ini akan melemparkan ke WA yang tersedia. Untuk login, bisa langsung login. Nah, di sini ada dua login untuk admin, di mana login biasa dan satu lagi login with Google. Sekarang kita menggunakan login with Google. Maka pilih email yang sudah terdaftar. Dan akan tampil halaman dashboard. Nah, di sini terdapat tampilan total pemesanan, total persediaan, total pelanggan, dan total user. Di sini ada statistik pemesanan barang. Ini disesuaikan dengan data yang ada pada pemesanan. Ini ada top pelanggan terbaru berdasarkan pelanggan yang kita inputkan terbaru, pertama, kedua, dan ketiga. Lalu ada top 6 pemesanan. Lalu ada top produk juga sesuai dengan yang kita inputkan. Masuk ke pelanggan. Di sini admin bisa menambahkan data pelanggan. Misalnya namanya adalah Windy. Ini alamat ini. Ini Windy. Masukkan nomor HP. Jadi admin bisa mendata pelanggannya lebih mudah. Nah, maka akan muncul di sini. Ini bisa kita cari Famale. Nah, akan muncul data yang Famale tahun misalnya 2024, namanya Windy. Windy misalnya. Nah, ini yang kita inputkan tadi. Setelah kita menambahkan pelanggan tadi, kita bisa mengeditnya. Kita cari tadi. Pada bagian ini kita bisa mengedit. Nah, kita edit tanggal lahirnya. Ini kita ubah misalnya. Ini emailnya misalnya kita ganti juga. Nomornya kita bisa ganti juga.
Nah, perubahan data berhasil. Kita coba kita cari juga lagi. Nah, ini bagian Windy. Bisa dihapus juga datanya. Nah, penghapusan data berhasil. Yang berikutnya itu ada user, di mana di sini sudah kita daftarkan. Ini dari alamat email yang udah kita sesuaikan dengan login with Google. Lalu ini ada beberapa administrator. Nah, di sini bisa juga dicari administrator. Lalu namanya misalnya Windy. Nah, akan muncul ini. Selanjutnya itu ada persediaan. Pada persediaan ini, admin untuk penyediaan atau stok barang itu bisa tambah persediaan. Misalnya jenis dasternya daster jumbo kaos 02 gitu. Misalnya dipilih daster dewasa, ukurannya tuh XL, lalu stok barangnya misalnya ada 120 buah dan yang terjualnya 40 buah. Harga barangnya 23.000. Kita masukkan fotonya. Fotonya daster jumbo kaos. Nah, kita simpan. Nah, sini kita bisa cari daster. Kita cari. Nah, yang kita masukin tadi adalah daster jumbo kaos 2. Ini jumbo kaos. Cari. Nah, ini dia yang kita inputkan tadi. Bisa kita edit. Kita ubah juga, misalnya barang terjualnya itu ada 60 buah. Nah, ini kita ganti juga, misalnya jenis barangnya daster midi. Simpan perubahan. Nah, maka dia akan terganti juga. Jadi daster midi. Nah, ini dia. Nah, ini bisa juga kita hapus. Lalu itu ada pemesanan. Pemesanan ini berfungsi untuk admin bisa mendata barang masuk yang terbaru pada tokonya, baik itu sedang dikirim, dipesan ataupun selesai. Nah, di sini ada contoh, bisa ditambahkan juga. Misalnya lagi mengirim kaos gitu. Terus jenis barangnya ukurannya misalnya lengkap. Jumlah pemesannya ada 20 buah barang. Lalu di sini misalnya lokasi pemesannya misalnya di Jakarta. Ini seterusnya dipesan, nomor HP bisa dimasukin nomor HP dari pemesan agar terdata dengan baik. Lalu kita masukin bukti dari transaksi kita, misalnya buat 4. Nah, di sini udah kita lihat status yang dipesan. Ini yang kita pesan tadi. Kita edit, misalnya kita konfirmasi lagi ke orang pengirimnya, itu barangnya sudah dikirim, bisa diubah. Lalu bisa diubah juga jadi selesai. Ini juga bisa kita hapus. Misalnya dipesan tadi. Ini dipesan. Misalnya yang udah selesai ini mau kita hapus.
Ini misalnya mau kita hapus, oke. Data pemesanan berhasil dihapus. Nah, ini kita juga bisa cari master misalnya. Ini cari nih. Nah, maka akan muncul daftar apa saja yang kita pesan. Nah, di sini kita bisa logout. Ini akan bertambah juga pada dashboard ini sesuai dengan berapa total pemesanan, persediaan. Ini total pemesanannya bisa dilihat ada 7. Maka di sini juga datanya berjumlah 7. Lalu di pelanggan juga begitu. Nah, di belakang itu ada 32. Ya, juga. Pelanggan ada 32. Besar ada 4. Dan persediaan ada 20. Nah, lihat. Ini persediaan ada 20. Nah, pada ini kita bisa keluar juga. Nah, kita kembali ke halaman home. Pada halaman home ini, barang-barang pada persediaan itu disesuaikan dengan munculnya di sini. Misalnya kalau kita import daster dewasa dan anak, maka akan muncul gambar persediaan pada kolom ini. Begitu juga dengan setelan dan kaos. Sekian presentasi dari hasil web akhir saya. Dan selanjutnya saya akan putarkan video presentasi dengan user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya kelompok 10 akan mempresentasikan kepada Anda hasil dari web yang sudah kami buat berdasarkan hasil wawancara sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yudhira Berani dan rekan saya. Halo Pak, perkenalkan nama saya Lijara. Kami teman Prodi Windy. Nah, di sini langsung aja ke webnya ya, Kak. Nah, ini merupakan bagian halaman pelanggan, Kak. Nah, di sini dikelompokkan berdasarkan misalnya dasar Bukit Tinggi dewasa untuk anak-anak. Nah, di sini ditampilkan. Lalu ada di sini setelan Bukit Tinggi juga untuk dewasa anak-anaknya di sini ditampilkan. Lalu untuk kaosnya di sini. Ini tentang toko kakak dibuat. Terus di sini ada gambar toko sama jam buka dan lokasi. Nah, ini nanti untuk pelanggan nanti diarahkan itu ke misalnya order now. Nanti ini bakal diarahkan ke WA gitu, Kak. Oh iya. Jadi pelanggannya itu langsung ke WA ngubungin kakak. Nah, untuk adminnya di sini kakak bisa login dulu. Ini dikeluarin dulu. Nah, di sini kakak bisa masukin email sama password. Ini udah Windy daftarin. Kakak bisa login Google aja langsung. Nah, di sini Windy udah buatin juga emailnya. Nah, yang bisa akses ini cuma admin gitu, Kak. Oh iya. Ya, pelanggan nggak bisa akses. Di sini terdapat fitur pelanggan yang pertama, dimana kakak bisa nambahin pelanggan. Ini gunanya biar untuk data pelanggan kakak itu siapa aja gitu gunanya. Berarti ini pelanggan tetap ya? Iya, nanti di sini bisa diisi nomor telepon, email, jenis kelamin, data diri, nama Dari pelanggan. ya. Di sini kakak bisa tambah pelanggan, misalnya namanya Maya misalnya, nama belakangnya Susanti, lalu dia lahirnya di mana, bisa kakak pilih di sini lahirnya kapan. Nah, misalnya perempuan, isikan emailnya, misalnya namanya gmail.com. Nomor teleponnya ini bisa kak hubungi misalnya kalau misalnya dia apain barang atau apa, jadi terdata gitu pelanggan kakak. Oh iya. Ya, terus kak simpan.
Nah, nanti bisa kakak cari di sini yang namanya Maya siapa. Cari misalnya. Nah, keluar dia kak. Misalnya kakak mau edit lagi nih. Misalnya dia udah ganti nomor telepon. Kakak edit misalnya nomor teleponnya berapa. Atau apanya kakak edit. Ini bisa kakak edit semuanya. Ini misalnya. Nah, ini udah berubah datanya langsung kan kak. Langsung kakak lihat di sini juga. Bisa kakak cari. Nah, misalnya kakak udah pelanggannya nggak tetap lagi, bisa kakak hapus gitu kak. Nah, ini untuk fitur yang pertama yaitu pelanggan. Selanjutnya user nih gunanya untuk biar kakak tahu siapa aja yang akses dari web yang admin ini. Misalnya kak untuk admin pertama itu misalnya Windy, terus ada kakak misalnya di toko Kapindi yang gitu, jadi bisa beberapa orang gitu yang akses admin ini, cuman harus didaftarin dulu di sini. Akses maksudnya? Misalnya kan ini misalnya kakak mau adminnya tuh 3 atau 2 gitu. Oh, ini admin. Iya. Oh, gitu. Iya. Kakak daftarin berapa orang kakak maunya. Tapi ini Di sini misalnya 4 ya. Iya. Gitu. ini contohnya 4 gitu. Iya. Terus persediaan. Nah, di persediaan inilah kemarin kan keluhan kakak karena manual tuh kan susah. Ya. Nah, di sini misalnya kakak tambah persediaannya. Misalnya nama barangnya daster payung. Nah, kakak pilih jenis barangnya di sini udah Windy buatin daster dewasa misalnya kan kak. Nah, nanti kan misalnya kan ini kak pilih daster dewasa nih, maka tampilnya tuh di pelanggannya daster dewasa kayak gitu. Nah, ukurannya misalnya XL. Misalnya stok barangnya ada 400. Nah, barang terjualnya misalnya ada 30. Harga barangnya 20 misalnya. Berapa, barang terjualnya berapa. Nah, untuk pemesanan ini kan misalnya nanti memesan barang nih. Ini untuk mendata gitu lah tibanya nanti misalnya kayak ini lah Widi udah masukin nih tadi. Misalnya nanti beli daster payung. Jumlah pesanan 200 karena pemesanannya segini. Misalnya pas pemesanan nanti misalnya di mana. Ini bisa nanti tambahin. Itu sekarangnya nggak langsung ini ya. Manual sampai Berarti harus dicatat pula kan? Iya. Udah muncul. Ada apa milih? Ini nomor HP pesanannya, jadi nanti kan kalau misalnya kembali hubungin kan nanti hubungi nomor yang ada di pesanan, jadi nanti nggak bisa lagi nyarinya gitu loh. Misalnya nanti apain lah bukti, misalnya nanti pesan buatkan bon kan terus simpan. Nah, itu bisa cari di sini status yang dipesan, bisa cari di sini. Nah, kayak gini misalnya kan, terus saya edit misalnya udah dikirim ke orang kan, misalnya edit misalnya dikirim, edit, update. Soalnya kan ini untuk pendataan toko ante gitu, jadi dia nggak langsung ke orangnya. Terus kalau misalnya udah selesai, selesai kayak gini udah. Berarti yang mau foto fakta sih udah. Ya, misalnya ante kan pesan barang nih, jadi ini untuk bukti gitu kalau misalnya ante kan pesan barang. Iya. Tapi ini contoh dari bon-bon ayah sih kan. Oh. Ini persediaan. Itu misalnya nanti kan udah datang barang tadi, nanti ante masukin aja persediaannya berapa. Nanti stok barangnya sekian, barang terjualnya kekurangin gitu. Nah, di dashboard nih ada nih total pemesanan nanti ada berapa, misalnya tadi kan 7 terbuat di sini, total persediaan ada 20 barang, total pelanggannya ada 44 gitu kan. Ini
real time itu untuk berdasarkan jumlah yang tadi. Ini statistik pemesanan barang ini berdasarkan pemesanan tadi, misalnya nanti tanggal segini berapa misalnya. Ini top pelanggan terbaru. Jadi misalnya pelanggan yang terakhir nanti import bakal tampil di sini. Ini top produk sama ini juga top 6 pemesanan. Kalau misalnya apa nanti ente bisa keluar lagi lockout. Nah, nanti kalau misalnya untuk ini untuk pelanggannya diarahin ke WA aja langsung ditinggal. Oh gitu. Itu sampai selesainya. Berarti ini apa ya, Untuk web pencatatan gitu tapi ya. Bisa ada mau yang disampaikan nggak? Apa ya? Kita nggak kerekam nih guys. Nggak apa-apa, ini aku lagi rekam. Susah banget rekamnya. Kalau dari Lija apa ya? Mungkin menurut kakak ada nggak yang kayaknya kurang sesuai dengan yang kami interview kemarin? Misalkan nih harusnya itu secara otomatis penambahan barang sesuai dengan yang dipesankan gitu. Atau gimana? Misalkan kakak pesan barang kan, di sini misalnya barangnya itu kakak pesan 500, misalkan pesan 200 barang, itu otomatis nambah di stok barang itu, atau mungkin itu juga bisa sih dianya, otomatis nambah dianya dengan yang kakak pesankan. Iya, maunya otomatis gitu. Misalnya kayak apa? Stok barang kan udah diinput tuh. Jadi barang yang keluar tuh langsung Kurangin gitu. langsung gitu, langsung dari apa? Otomatis aja. Jadi kita kan mainnya sama ini aja, sama laptop kan. Jadi kalau udah didata dari awal, jadi sampai selesainya kan terdata secara apa? Real time. Iya. Jadi enggak kerja 2 kali jadinya kan. Ini gitu. Oh iya, terus kalau ada kan coba kita tambahkan dashboard, halaman dashboardnya. Ini kita jelaskan halaman dashboardnya aja, udah kan? Udah. Nah itu kira-kira kakak ada mau nambahin nggak? Nama halaman dashboardnya berubah, kayak diganti, harusnya nggak ini ditampilkan gitu. Nah sih kalau ini udah cukup, ini sudah cukup jelas. Stoknya. Tapi diganti, kalau ini apa? Kalau dari ini bagaimana tampilannya mungkin Kak? Tampilannya. Oh ya, tampilannya mungkin backgroundnya dikasih warna atau gimana gitu kan. Jadi yang ini mana? Ini diwarnain mana yang misalnya ini kan lebih lebih banyak pemesanannya yang di bulan 12. Nah, jadi diwarnain lebih mencolok gitu. Nanti buat keterangannya di sini gitu kan. Yang di bulan 12 pemesanan barang sampai segitu gitu kan. Jadi yang bulannya di bulan apa gitu kan. Buat keterangannya gitu. Jadi warnanya agak diwarnain gitu. Kalau untuk webnya mungkin emang membantu atau kayak mana Teh? Web kan ini kan untuk memberikan kemudahan bagi banyak orang. Oh iya. Kalau memberi kemudahan udah cukup mudah lah gitu kan. Cuman ini tampilan fotonya kurang ini, mungkin karena dikirim dari orang gitu ya. Nggak diulang foto lagi ya. Nah, ini aja yang agak kurang fotonya kurang menjual gitu kan. Habis itu Tapi ini bisa diedit kok. bisa dieditnya. Bisa. Ya dari foto yang kayak gini udah bagus nih kan. Cuman backgroundnya aja ditukar gitu kan. Ini kan belakang ruko. Jadi kasih background apa polos atau gimana gitu. Kalau ini dari foto Ante. Iya. Jadi ini bisa edit aja sih di belakangnya, kasih background warna apa putih gitu kan, polos gitu kan. Jadi lebih menarik gitu. Ya, sebenarnya sih emang fotonya kurang bagus. Cuma kalau dari webnya udah bagus.
kasih Liza. Aku dah. Jadi sekian dari ini ya Teh. Terima kasih atas waktunya dan izin juga untuk perekaman video ini dikirimkan sebagai tugas. Makasih juga ya kak. Tante Lidi juga terima kasih untuk kakak udah mau jadi user kami dan buat website di tokonya gitu, udah ngasih izin ke kami. Pokoknya intinya terima kasih juga udah bantu proyek kami kak. Oh iya, iya, sama-sama. Sekian dari Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.